Hai hai hai, welcome back to my channel. Pada video kali ini aku mau kasih informasi menarik untuk kalian semuanya, terkhususnya buat kalian trader-trader pemula. Nah, sebelum aku lanjut, video apa yang mau aku kasih tahu ke kalian pada hari ini, jangan lupa kalian support channel YouTube ini dengan cara menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa juga kalau kalian suka dengan video ini dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, silakan kalian tekan tombol like dan juga kalian share ke teman ataupun kerabat terdekat kalian. Nah, jadi tadi tuh aku di sini ada banyak banget loss, tapi aku tetap optimis, aku kompen dan emang betul-betul parli-parli ya. Dan ternyata di sini aku tuh punya profit. Nah, jadi aku tuh sebenarnya tadi tuh belajar menggunakan indikator MACD. Nah, jujur Li, aku tuh nggak terlalu paham memakai ataupun mengaplikasikan dari si indikator MACD. Nah, jadi ini aku judulnya tuh masih ngeraba gitu kan. Dan ternyata kalau kita belajar dan nggak eksekusi, itu emang kita nggak akan pernah tahu hasilnya apa. Nah, jadi ini aku nggak tahu ya MACD itu apa, dan setelah aku searching ternyata aku baru tahu kalau MACD itu adalah singkatan dari Moving Average Convergence Divergence. Nah, instrumen analisis teknikal ini digunakan untuk mengidentifikasi MA yang bertugas mencari pembentukan tren baru. Nah, jadi ini tuh indikator di mana digunakan, si MACD ini digunakan untuk mengidentifikasi MA yang bertugas mencari pembentukan tren baru. Nah, kalau yang aku telaah nih ya, si MACD ini ketika dia garisnya itu dia bersilang, maka dia disitulah terbentuknya tren baru, akan merubah tren barunya gitu. Nah, aku juga masih meraba-raba nih. Dan prioritas utama trading adalah menemukan tren, karena disitulah uang dihasilkan. Yes, benar. Karena kalau kita nggak ngikutin tren, ya kita nggak ada dapet apa-apa gitu. Nah, di sini juga kalian bisa lihat di grafik MACD terlihat 3 angka pada pengaturan MACD. Yang pertama, jumlah periode yang digunakan untuk menghitung MA yang cepat. Kedua, jumlah periode yang digunakan untuk menghitung MA yang lambat. Terus juga yang ketiganya itu jumlah bar yang digunakan untuk menghitung perbedaan MA yang cepat dengan yang lambat. Nah, jadi contohnya tuh nih, ini dia 12, 26 dan 9. Nah, ini dia kalian bisa lihat ya. Dan aku juga sebenarnya ini masih kurang paham gitu ya melihat garisnya ini. Nah, sepintas ini garisnya mirip banget sama si Bollinger Bands. Nah, karena ini kan Bollinger Bands juga dia menggunakan garis MA. Inilah dia garis MA itu dia. Nih, dua ini. Yang atas dan yang tengah-tengah ini. Dan kalau si Bollinger Bands sendiri kan dia komposisinya dari si garis 3 ini. Nah, dia gitu. Dan kalau yang aku lihat nih ya, di sini ada perbedaan candle nih. Ada perbedaan candle dari candle ini dan dari si MACD-nya ini. Nah, jadi dan tadi ini aku dapetin profit banyak gini. Ini karena aku emang bener-bener lagi belajar MACD. Oke, langsung aja ya, mari kita coba Marquez nggak sih? Mari kita eksekusi. Nggak nyambung banget ya. Oke, langsung aja di tren ini. Nah, tadi kan aku bilang apabila kedua garis MA dianya bersilang, maka akan ngebentuk tren baru. Nah, di sini ini dianya nih udah nyilang, dan di sini mereka ini kayak mau ketemu lagi terus mau menyilang lagi. Tapi aku sama sekali nggak ngerti gitu. Atau kalian ada yang bisa jelasin ke aku kayak gimana nih cara mengaplikasikan indikator MACD? Oke, tapi sebelumnya aku mau standby di sini aja di market ini, tapi aku coba ke market yang lain.
kalau di sini ya yang aku lihat dari Bollinger Band sendiri, dianya dari analisaku dianya bakalan sideways, sementara dari si MACD-nya ini udah ada penyilangan dan akan ngebentuk trennya itu ini ya turun ya, downtrend ya. Nah, tapi aku mau lihat nih, coba deh ya, coba aku mau open posisi tapi nggak banyak, aku main di $2 aja. Aku bakalan open posisi sell ke bawah nih, karena analisaku ini ke bawah, tapi aku belum punya alasan kenapa aku open posisi ke bawah. Nah, dari garis tren yang aku lihat di MACD, dia bakalan ngebentuk tren baru. Nah, jadi kalian kalau kalian mau belajar, kalian jangan ikutin aku pakai akun live ya, tapi kalian boleh pakai akun demo kalian, karena nanti kalau rugi besar ya kasihan di kalian. Kalau aku emang doyannya coba-coba gitu kan. Nah, tahu nih bakalan profit atau enggak. Tapi yang dari analisaku, aku melihat di sini dari garis MACD-nya ini ada persilangan dan di sini akan ngebentuk tren turun. Kenapa aku bilang trennya turun? Walaupun di sini sideways, kayaknya ini bakalan aku aplikasikan ketika aku melihat tren dari si indikator Bollinger Band itu sideways, dan dengan menggunakan MACD aku kayaknya bisa terbantu dan tertolong di sini, dan ternyata aku profit teman-teman. Wah, oke, aku profit. Nah, aku kasih alasan kenapa aku turun. Kenapa aku open posisi sell? Karena di sini aku melihat garis MA-nya ini turun ke bawah kuat sekali gitu kan. Karena kan dia baru adanya persilangan. Nah, persilangan berarti dia ngebentuk tren baru. Nah, terus kalau aku open posisi lagi nih, ini bakalan terjadi tren apa ya? Dan juga di sini aku melihat nih, ini 3 candle dan di sini ini kuat sekali dianya ngebentuk candle merah. Berarti ini bakalan turun. Nah, aku open posisi lagi. Nanti aku open posisi lagi. Nih ya, ini kan dia setara nih ya, satu nih di sini kan garisan. Ini dia di sini ngebentuknya tuh merah. Berarti itu sinyalnya kuat sekali nggak sih kalau kita kalau si candlenya bakal ngebentuk merah. Terbukti aku tadi melihat samar-samar merah dan ternyata merah, dan di sini juga ya. Ini tadi ketika ini dia mau ngebentuk merah, di sini dia udah terbentuk. Dan ini juga bakalan ngebentuk lagi si candlestick merah. Wah, berarti ini sangat akurat. Tapi ingat ya, seakurat apapun indikator yang kalian pergunakan, itu tidak akan menjamin kalian untuk bisa profit 100%. Jadi tetap harus kalian itu jangan berpasrah ke indikator. Tetap kalian harus punya ilmu analisa supaya kalian bisa mempertimbangkan gitu. Mempertimbangkan ini benar nggak ya? Nah, ternyata di sini hijau, dan kalau ini bersilang berarti ngebentuk tren baru lagi nih. Oke, kita lihat ya. Kita lihat ini hijau. Nah, di sini juga akan bakalan ngebentuk candle hijau. Aku open posisi $1 deh. Aku buy ya, beli ke atas. Apakah aku profit? Ini dia kuat sekali, dari si MACD-nya bakalan hijau. Dan ternyata dia merah. Oke. Aku tadi open posisi di 40 detik terakhir. Nah, ternyata aku loss. Oh, loss. Ternyata aku loss. Nah, itu tadi kenapa aku bilang kalian tuh jangan terlalu berpasrah sama yang namanya indikator. Karena apa? Ya, seakurat apapun analisa kalian, tapi itu tidak menjamin kalian bisa profit 100%. Dan terbukti di sini aku loss, tapi aku lossnya cuma $1 ya. Nah, oke, aku coba ke market lain deh. Kita analisa di market lain yuk. Coba gimana ya, kita cari yang persentasenya 90% aja ya kayaknya.
Nih, di sini ada tren apa ya? Oke, di sini dianya trennya tuh lagi uptrend ya. Lagi uptrend, dan di sini yang aku lihat ada perbentukan candle hijau. Nah, sementara kalau yang aku lihat dari si Bollinger Bands sendiri, ini bakalan ngebentuk trennya itu sideways. Nah, jadi aku coba open posisi ya. Ini aku kompen $3 deh. Aku kompensasi dari lossku tadi $3. Aku mau open posisi buy. Aku mau beli ke atas. Tapi aku lihat dulu. Kayaknya kalian juga butuh belajar dan punya analisa sendiri deh. Kalau analisa aku seperti ini. Ya, aku beli, buy. Nah, aku kompen. Kalau loss ya berarti emang nggak rezeki. Kalau juga tadi sebelumnya aku udah punya profit banyak ya. Nah, di sini tuh ini gambarannya itu dianya merah. Berarti ini candle bisa ngebentuk merah, tapi bisa juga dianya seketika berubah jadi hijau, sama seperti fraktal. Nah, jadi seperti di video aku kemarin ketika aku menjelaskan tentang indikator fraktal, kombinasi fraktal dan Bollinger Bands. Nah, ketika fraktal muncul nih, kita udah open posisi, tapi mau tuh tiba-tiba si fraktalnya hilang dan tiba-tiba ngebentuk fraktal hijau. Pembalikannya dari yang tadinya kalian udah open posisi gitu. Nah, jadi sama semua candle itu juga seperti itu, ada koreksinya dia ya. Dan ternyata aku loss. Oke, aku loss, aku cari market lain deh. Oke, ini aku di market lain. Dan di sini tuh kayaknya enggak deh, nggak mau di situ. Itu nggak mau di situ. Ini dia trennya tuh bakalan sebuah tren baru nih, karena ada tren baru. Oke, di sini aku mau open posisi. Aku tetap open $3, nggak kompensasi ya. Tapi aku kayaknya mau sale. Oke, aku nggak kompensasi karena ini emang lagi belajar yang dikompen gitu. Nah, ini kalian lihat ya, tadi lossku ada 2 kali loss. Dan oke, ini dia ngebentuk tren baru. Wah, berarti kembalikannya dong. Oke, kayaknya seru ya ketika kita tuh benar-benar mempelajari indikator itu sendiri, terus kita analisa sendiri. Nah, jadi kalian tuh juga harus seperti itu gitu. Kalian tuh harus jadi diri kalian yang kalian tuh menciptakan hal baru. Kalau analisa kalian tuh kayak gimana tentang analisa kalian di Quotex itu, menurut kalian sendiri gimana gitu. Jangan kalian ambil dari A, B, C, D. Profit ya, bener. Aku profit di sini. Nah, jadi itu dia ya. Pentingnya untuk kalian belajar sendiri tanpa harus mempercayain 1, 2, 3, 4 atau terlalu banyak sekali orang. Boleh percaya, tapi tetap harus kalian telaah. Nah, dengan analisa dari kalian sendiri, belajar sendiri gitu. Bukan berarti kalian gak belajar dari orang lain, tetap belajar, tapi kalian juga harus
eksekusi atau praktekin dulu gitu. Oh ternyata aku udah praktekin bener nih katanya gitu. Nah jadi aku juga mau bilang ke kalian, aku trading bukan berarti aku mau jadi kaya raya, jadi sultan, no. Tapi aku trading karena ya daripada nggak dapat duit sama sekali, ya punya duit nggak dipakai, nggak disimpan, nggak diapa-apain, ya udah aku depoin aja ke Quotex dan mengumpulkan analisa-analisa sendiri berdasarkan sumber-sumber terpercaya, jadilah seperti ini. Oke, jadi sekian dulu video aku hari ini, semoga bermanfaat. Ingat ya, kalau kalian suka nih sama video aku, boleh kalian like, dan kalau video ini bermanfaat silahkan kalian share. Terima kasih.